Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian tertulis. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Ya Tuhanku, Horas semangat hidup Surina. Terima kasih buat Tuhan karena kita telah diberi kekuatan, kesehatan dan panjang umur sehingga kita boleh menyelesaikan tugas, kesaksian, pengabdian dan pelayanan kita 1 minggu yang lalu. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk sejenak beristirahat, hendak mendengar sabdanya, karena kita yakin dengan sabda Tuhan kita akan dikuatkan kembali, diberi arahan, diberi hikmat dan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Tema khotbah yang akan kita renungkan dalam minggu ini ialah jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Kita pasti pernah mengalami penghakiman atau merasakan dihakimi. Menghakimi artinya kita berprasangka kepada orang dari sudut pandang kita secara pribadi. Jadi kita menduga orang lain melakukan kesalahan dan kita menghukum dia dari sudut pandang kita. Jadi kita tanpa seujon atau tanpa klarifikasi kepada yang bersangkutan, kita menjudge dia atau menghukum dia melalui kata atau tindakan kita. Ini menghakimi. Jadi banyak hal yang kita lakukan dan sering mungkin juga seperti itu. Lalu Paulus dalam surat yang kita baca tadi, dia berkata janganlah menghakimi. Aku sendiri pun tidak mau menghakimi. Itu kata Paulus. Artinya dia menganggap penghakiman itu akan merusak diri dan merusak orang lain. Tanpa kita sadari memang kita sering menghakimi diri kita sendiri. Atau misalnya kita melakukan kesalahan, kita menghakimi diri sendiri. Misalnya kalau kita terlambat ke sebuah pesta atau ke gereja, datang ke GKPA terlambat, lalu kita katakan matilah aku, terlambat aku. Matilah aku itu kan penghakiman kepada diri sendiri.
Seandainya Tuhan mendengar kata itu, kita langsung mati kan. Yang merugikan diri kita sendiri kan. Jadi janganlah hakimi dirimu. Jangan hakimi orang lain juga. Karena itu akan merusak kesejahteraan, kedamaian kita. Nah sebelum saya dalami teks ini dan firman ini, kita juga bersyukur pada hari ini GKPA telah memilih orang terbaiknya menjadi ketua persekutuan kaum bapak pusat, yaitu Insinyur Tohonam Matondang beserta jajarannya. Kita mengucapkan selamat kepada mereka yang akan membawa arah-arahan kaum bapak GKPA menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Semoga kaum bapak di Indonesia bangkit menjadi imam, menjadi pemimpin yang baik, yang akan menambah kekuatan bagi GKPA untuk mencapai visi misinya. Karena gereja yang tidak dipenuhi kaum bapak yang beriman, maka gereja akan hancur. Kalau semua gereja hanya kaum ibu, nanti kaum ibu itu sendiri pun akan lelah, karena dirinya sendiri pun tidak bisa membawa suaminya ke gereja. Sebenarnya yang membawa istri ke gereja haruslah suami yang tangguh, yang kuat, yang beriman. Tapi kalau seorang istri membawa suaminya ke gereja, itu biasanya banyak kegagalan. Karena tidak semua istri berhasil membawa suaminya ke gereja. Tapi kalau suami sudah ke gereja, tak usah pun diajak suaminya, istrinya ke gereja, pasti istrinya ke gereja. Tetapi kalau istri yang ke gereja, suami tidak ke gereja, berdoa pun puluhan tahun, gak mau bapak itu ke gereja. Nah ini persoalan. Maunya kaum bapak GKPA ini bangkit menjadi kaum bapak yang unggul, kaum bapak yang teduh, ya, tangguh, efektif, unggul, damai, dan hormat. Nah ini sekedar bagi PKB yang baru selesai menyelesaikan sidangnya di Kongres, selamatlah bagi mereka. Kita akan mendalami lagi, jangan menghakimi ini. Mengapa dalam teks ini poin jangan menghakimi menjadi sesuatu yang penting dalam tulisan Paulus ke jemaat di Korintus? Karena konteks yang dihadapi oleh Paulus saat itu ialah ada usaha-usaha yang menghakimi soal kepemimpinan gereja. Ada orang yang menghakimi Paulus. Sebaliknya ada orang yang menghakimi Apolos. Dan itu peluang yang akan membuat gereja hancur. Jadi menurut Paulus, kalaupun ada perbedaan gaya pikir, cara melayani, cara mengelola jemaat antara Paulus dan Apolos, janganlah jadikan itu sumber penghakiman dan sumber perpecahan. Pastilah kita mengalami berbeda cara dari setiap pelayan Tuhan. Misalnya di GKPA kita Jalan Cangkir ini akan berbeda gaya pendeta resort, pareses, inang guru parlagutan dalam menata kelola iman dan pelayanan gereja. Jadi jangan kita menghakimi mereka dalam perbedaan gaya dan cara. Karena itu akan merusak persekutuan kita di GKPA. Ini yang diingatkan oleh Paulus kala itu. Jadi konteksnya ialah usaha jemaat Korintus membedakan Paulus dan Apolos. Ini hendak dihentikan oleh Paulus dengan cara jangan menghakimi. Yang kedua yang dilihat oleh Paulus ialah ada upaya jemaat mempercepat kedatangan Tuhan, karena itu mereka mencoba menghakimi sesama. Itu makanya yang kedua yang kita lihat dalam konteks ini ialah peringatan untuk tidak menghakimi. Karena dalam teks yang kita baca tadi, ada upaya jemaat itu hendak mengatakan Tuhan sudah mau datang, karena itu lakukanlah bla bla bla. Dan mulai membuat tolak ukur penghakiman atau cara beriman dari sudut pandang masing-masing. Kalau itu akan dijadikan sebagai tolak ukur melihat keimanan seseorang, maka nanti menurut Paulus setiap orang akan berusaha menjatuhkan orang lain. Di tengah-tengah kehidupan beriman Kristen pun sudah banyak seperti itu. Orang mengatakan Tuhan akan datang dulu ya, tahun 2000-an katanya.
Lalu tahun 2000-an sudah kita lewati, 23 tahun Tuhan belum datang. Akhirnya banyak perpecahan. Ada banyak yang ditangkap dulu gara-gara ajarannya tidak terbukti. Kalau kita dengar, ingat dulu Mengapin Sibuya di Bandung. Itu ditangkap. Karena dia mencoba menghasut orang untuk kedatangan Tuhan. Ini menurut Paulus potensi yang membuat jemaat salah kaprah dan jadi saling menghakimi. Itu kedua konteks yang dihadapi oleh Paulus. Yang ketiga ialah tujuan pelayanan. Ada banyak jemaat yang melihat pelayanan itu dari sudut pandangnya sendiri. Bukan lagi melihat tujuan pelayanan itu untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan keselamatan. Tetapi yang hendak ditunjukkan oleh seorang pelayan itu atau jemaat itu ialah dirinya. Saya melayani sungguh-sungguh. Saya mengabdikan diri sungguh-sungguh. Jadi tolak ukur pelayanan itu dirinya. Lalu Paulus melihat itu potensi yang akan membuat orang saling menghakimi. Karenanya Paulus mengatakan jangan menghakimi, karena tujuan pelayanan bukan kehebatan pribadi dalam melayani Tuhan. Tujuan melayani itu bukan menunjukkan kemampuan pribadi yang hebat dan tidak menganggap orang lain hebat dalam melayani. Tetapi tujuan kita melayani ialah mengabarkan Injil. Entah sesederhana apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan itu, tujuannya harus mengabarkan Injil melalui kata, sikap, dan tingkah laku kita. Apa guna kalau kita di gereja seperti malaikat Tuhan, seperti dekat ke surga, tapi tutur kata kita pulang ke rumah dan di tempat kita bekerja atau di tempat kita tinggal, di komplek, di perumahan atau di kampung kita, orang tidak menyukai kata kita, sikap kita, dan perilaku kita. Itu tidak ada guna. Karenanya tujuan kita melayani ini untuk mengabarkan kabar baik. Karena dunia sekarang penuh dengan kabar buruk. Hidupkan televisi yang dibicarakan perampokan, pembunuhan, pencurian, baca koran yang diceritakan kriminalitas, narkoba, gangster, begal, di mana-mana kabar buruk. Baru-baru ini kemarin mahasiswa UGM bunuh diri lagi di kamarnya. Ini kabar buruk. Jadi bagaimana kita mewartakan Injil di tengah berita kabar buruk yang setiap hari disuguhkan dunia kepada kita. Daripada menghakimi orang, lebih baik kita mengabarkan kabar baik, kabar kesukaan Injil. Injil, Bible, Alkitab, share di setiap grup yang kita miliki. Share kepada grup anak kita, supaya anak kita membaca kabar baik. Share ke grup keluarga lebih besar, ke tempat-tempat gereja, atau ke persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, supaya orang lain itu mendapatkan kabar baik. Sehingga ketika dia memiliki kabar baik, maka dia bisa mengalahkan 1000 kabar buruk yang dia dengar dan terima setiap hari. Sehingga kabar baik itulah yang menang, berkuasa atas hidupnya, bukan menghakimi. Itu konteks yang dihadapi Paulus kala itu. Pertanyaan kita berikutnya ialah, mengapa Paulus menginginkan jemaat di Korintus itu jangan menghakimi? Alasannya yang pertama, karena menurut Paulus hanya Allah lah yang punya otoritas menghakimi, bukan manusia. Jadi kalau ada seseorang yang salah, menurut Paulus jangan langsung hakimi dia. Ada aturannya. Minggu yang lalu kita sudah bicara soal bagaimana cara menegur orang. Kalau ada salah, panggillah 2-4 mata. Lalu setelah itu dia tidak mau bertobat, panggillah saksi lain, 2-3 orang saksi. Tidak mau juga bertobat, bawalah ke persekutuan jemaat. Tidak mau dia bertobat, anggaplah dia tidak percaya Tuhan, seperti pemungut cukai. Jadi ada tahapan-tahapan dalam menentukan sebuah hukuman kepada orang fasik, orang bebal, orang yang jahat.
Jadi jangan pikiran kita sendiri mengatakan sesuatu kepadanya. Itu penghakiman yang tidak baik. Di negara ini ada cara orang atau cara negara menghukum orang yang bersalah melalui proses pengadilan. Maka diberi jaksa penuntut, jaksa pembela, lalu nanti hakim menimbang, menjatuhkan hukuman. Kalau di gereja kita ada mekanismenya. Ketika jemaat salah, maka dibawa ke dalam rapat majelis perlegutan atau rapat parahobas, dibacalah RPP, dibacalah konfesi. Kalau dia melanggar, maka dia dinasihati. Ada syarat dipanggil yang bersangkutan. Itu cara. Jadi jangan kita ambil hak Tuhan. Menghakimi itu otoritas Tuhan. Itu yang pertama mengapa Paulus menyatakan jangan menghakimi. Yang kedua, waktu penghakiman itu belum tiba. Itu menurut Paulus. Karena waktu penghakiman belum tiba, janganlah berusaha menghakimi orang. Tapi kalau sudah penghakiman itu tiba, biarkanlah Tuhan menghakimi. Karena waktu penghakiman itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya, maka janganlah menghakimi. Itu menurut Paulus. Yang ketiga, agar kita terhindar dari konflik dan perpecahan. Jadi kalau jemaat itu saling menghakimi dari sudut pandang masing-masing, memblame orang bersalah dari sudut pikiran dia sendiri dan kebenaran dia sendiri, maka akan terjadi perpecahan di tengah jemaat. Kalau di tengah keluarga pun begitu, seorang suami menghukum anak dari sudut pandangnya tanpa memanggil anaknya cerita tentang persoalan yang dihadapinya, maka terjadi nanti akan perdebatan atau debat kusir antara anak dengan orang tua. Atau jangankan orang tua dengan anak, antara suami istri pun kadang-kadang di situ paling banyak sering menghakimi kan. Istri menghakimi suami, suami menghakimi istri. Karena tanpa kita sadari memang orang yang paling sering menyakiti kita ialah pasangan kita. Suami kita yang paling sering menyakiti kita. Kalau pacaran, pacar kita yang paling sering menyakiti kita. Karena memang benci dan cinta beda tipis. Itu. Jadi kalau sering dikasih disakiti pacarmu, disakiti suamimu, itu normal, normatif itu. Jangan langsung pergi meninggalkan rumah gara-gara disakiti. Karena kau menyakiti aku, mulai hari ini cerai kita. Wah. Hancurlah rumah tangga Kristen, rumah tangga GKPA pun habis semua. Kalau gara-gara disakiti langsung cerai, habis. Tetapi karena Tuhan mengatakan jangan menghakimi, kalaupun disakiti oleh pasangan kita, katakan Tuhan, kuatkan aku menerima sakit hati ini. Karena dia yang kucintai, yang kusayangi. Kan gitu kan? Coba kita dengar tadi kitab Kejadian 50. Jadi bagaimana seorang Yusuf yang dibuang, dijual oleh kakaknya. Lalu abang-abangnya itu sudah melihat bapaknya mau mati. Kalau mati nanti bapak ini jangan-jangan kita akan dibuang oleh Yusuf. Kata mereka kan. Tapi apa kata Yusuf? Dengan menangis dia berkata, aku akan mengasihimu. Bahkan akan memberi makanan, menjaga, memelihara engkau. Dia tidak membuang orang yang menyakitinya, yang membuangnya, yang menjualnya. Mungkin yang dibuat istri dan suami kita itu belum seperti Yusuf kan. Dijual kita, diusir. Belum seperti itu. Makanya tahanlah, tahan. Terima kasih Tuhan, aku masih kuat hingga hari ini. Beri aku kekuatan hingga akhirnya kan gitu. Gak apa-apa. Sabar. Karena itulah pengampunan. Itu yang ketiga, akan terjadi konflik jika saling menghakimi. Yang keempat, kata Paulus, mengapa dia mengajarkan supaya jangan menghakimi di jemaat Korintus, ialah agar fokus pada Injil. Fokus pada pelayanan. Jangan fokus pada melihat kesalahan orang. Melihat kesalahan orang. Memang mata kita ini lebih mudah melihat kesalahan orang daripada melihat kebaikannya. Dan kalau ke kita lebih fokus melihat kebaikan kita daripada kesalahan kita. Biasa itu.
Kalau itu yang menjadi fokus kita, melihat kesalahan orang atau fokus pada kebaikan kita, maka Injil tidak akan terberitakan, tersampaikan. Itu sebab Paulus mengatakan, fokuslah pada kabar baik, pada Injil, supaya jangan menghabiskan waktu pada penghakiman itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir ialah, dalam merayakan Minggu ke-15 Trinitatis ini, apa yang hendak kita renungkan dan refleksikan dari teks jangan menghakimi? Ada beberapa hal yang hendak kita bawa pulang menjadi kabar baik, menjadi usaha kita supaya jangan kita terjebak dalam menghakimi. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah lah yang berhak menghakimi kita. Di setiap kesalahan orang atau kesalahan kita, sadarilah bahwa kita tidak punya otoritas menghakimi, tetapi itu adalah otoritas Tuhan. Karenanya mulailah melepas pengampunan. Jika ada orang yang menyakiti kita, lepaskanlah pengampunan. Kalau kita tidak mau melepas pengampunan, sebenarnya itu merugikan kita. Karena dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti orang lain yang bersalah kepada kita, kan? Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka tidak ada SIM masuk surga. Jadi surga itu akan menjadi milik kita jika kita mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, berarti kita mengambil otoritas Allah tadi menghakimi orang lain. Karena itu lepaslah pengampunan supaya kita beroleh kedamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak menghakimi, maka akan terjadi perpecahan. Tetapi jika kita tidak menghakimi, maka akan terjadi perdamaian. Tetapi jika kita menghakimi, akan terjadi perseteruan, perselesaian, persoalan. Jadi mulailah tidak menghakimi supaya apa? Ada kedamaian. Kedamaian di mana? Kedamaian di tengah keluarga. Kedamaian di mana? Kedamaian di tengah gereja. Kedamaian di mana? Kedamaian di tengah masyarakat. Jadi usaha tidak menghakimi ini mari kita perjuangkan. Karena dengan tidak menghakimi, sebenarnya kita telah menolong diri kita dan menolong gereja dan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita fokus pada pelayanan pewartaan Injil. Sehingga tidak sibuk mencari salah orang, tidak sibuk mencari melihat kelemahan orang, tapi marilah kita fokus untuk mewartakan kasih Tuhan. Inilah ketiga hal yang kita hendak renungkan dan refleksikan dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Kita pertama menyadari bahwa Allah yang punya otoritas menghakimi kita. Yang kedua, jika kita tidak menghakimi, maka akan menciptakan perdamaian. Dan yang ketiga, kita fokus pada pelayanan dan pewartaan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman ini dan membawa pulang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam merayakan Minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Amin. Kita sama-sama menyambut dengan nyanyian. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar, mengajar kami supaya jangan menghakimi. Paulus melihat konteks di Korintus ada potensi untuk perpecahan dengan melihat perbedaan dalam kepemimpinan Paulus dan Apolos, dan berpotensi karena mereka menggunakan tolok ukur pikiran mereka melihat kehadiran dan kedatangan Tuhan, bahkan melalui pelayanan mereka yang tertuju pada diri sendiri, bukan lagi fokus pada pelayanan keselamatan. Karena itu kami berefleksi dalam diri kami,
merayakan minggu ke-15 Trinitatis ini, supaya kami menyadari bahwa hanya Allah lah yang punya otoritas menghakimi. Itu bukanlah hak kami. Kami meyakini bahwa jika kami tidak menghakimi, maka terciptalah perdamaian baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan melalui firman ini kami difokuskan untuk mewartakan Injil, membagi kabar baik, melawan kabar buruk yang setiap hari kami dengar. Mampukan kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam diri Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.